Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadindiana Wancitaristi. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi Prodi Administrasi Publik dengan NIM 2350301001111081 dari kelas Agama C1O. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang Islam radikalisme. Sebelum itu kita harus paham apa sih radikalisme itu sendiri. Jadi konsep radikalisme itu sendiri kadang dimaknai berbeda di antara kelompok kepentingan. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme diartikan sebagai gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan menggunakan jalan kekerasan. Nah, kelompok radikal ini pasti ada di dalam setiap agama, bahkan agama Islam sekalipun. Makna dari Islam radikalisme yaitu orang Islam yang mempunyai pikiran yang kaku dan sempit dalam memahami Islam, serta bersifat eksklusif dalam memandang agama-agama lainnya atau agama selain agama Islam. Kemunculan fenomena radikalisme dalam Islam sebenarnya diyakini sebagai produk atau ciptaan abad ke-20 di dunia Islam, terutama di Timur Tengah, sebagai hasil dari krisis identitas yang berujung pada reaksi dan resistensi terhadap Barat yang melebar. Akar dari radikalisme Islam ini berakar pada zaman dulu banyak dilatar belakangi oleh adanya kelemahan umat Islam baik pada perilaku, bidang akidah, syariah, sehingga radikalisme Islam merupakan ekspresi dari tajdid atau pembaruan, islah atau perbaikan, dan jihad atau perang, yang dimaksudkan untuk mengembalikan Islam pada ruh Islam yang sebenarnya. Faktor kemunculan radikal Islam dikarenakan ajaran dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan jihad, dijadikan legitimasi untuk melakukan tindakan radikalisme atas nama agama. Ajaran agama yang sesungguhnya bersifat netral telah ditafsirkan secara eksklusif dengan hanya memilih ayat-ayat yang berkonotasi kekerasan dan mengabaikan ayat-ayat bersahabat. Ajaran agama yang telah ditafsirkan eksklusif untuk melawan ketidakadilan tersebut secara psikologis mampu untuk merubah pandangan apa yang semula dinilai hina, misalnya pembunuhan dan merusak, menjadi sebuah perjuangan moral. Radikalisme sendiri memiliki ciri-ciri yaitu pertama, mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat. Kedua, mempersulit tata cara Islam yang dianut. Ketiga, bersikap berlebihan dalam menjalankan ritual agama. Keempat, mutlak dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, terutama terkait apa yang diyakini, dan emosional dalam berdakwah atau menyampaikan pendapat. Lalu mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya yang tidak sepaham. Dan yang terakhir, mudah mentafsirkan atau memberi label takfiri orang atau kelompok lain yang berbeda pendapat. Saya mengambil salah satu contoh kasus radikalisme yang mengatasnamakan Islam sebagai alasan mereka melakukan hal ekstrim tersebut. Pada tanggal 13 Mei 2018 terjadi aksi pengeboman sekeluarga di 3 gereja Surabaya, yaitu Gereja Katolik Santa Maria, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Menurut Sidney Jones, alasan mereka melakukan itu karena eksistensi kelompok radikal negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Kelompok ini menyamakan gereja dengan kekuatan Barat di Timur Tengah. Akibatnya, gereja menjadi sasaran penyerangan kelompok teroris. Adapun solusi dari mengatasi atau mencegah terjadinya radikalisme di kehidupan kita, yaitu memperkenalkan ilmu agama dengan baik dan benar, memahamkan ilmu agama dengan baik dan benar, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan, ikut aktif bersosialisasi, radikalisme dan terorisme, dan yang terakhir menyaring informasi yang didapatkan dan bijak dalam bersosial media. Dan kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah bahwa radikalisme sudah jelas-jelas dilarang oleh agama manapun karena sangat tidak sesuai dengan ajaran agama yang benar. Seperti di surat An-Nisa ayat 171 dan surat Al-Maidah ayat 77. Kedua ayat tersebut sama-sama merujuk kepada radikalisme, yaitu sikap berlebihan dalam beragama. Sekian dari penjelasan saya tentang radikalisme Islam. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.